Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan aku, Janeta Prameswari. Aku akan membacakan biografi Ki Hajar Dewantara dan ini adalah tugas literasiku dalam kegiatan jeda teman-teman. Aku ini cari di Google Wikipedia teman-teman. Ya, kita baca. Ki Hajar Dewantara, Raden Mas Soeharjaningrat atau disebut Suwardi Suryaningrat sejak 1922 menjadi Ki Hajar Dewantara atau Ki Hajar Dewantara. Beberapa menuliskan bunyi bahasa Jawanya dengan Ki Hajar Dewantara. Lahir di Pakualaman 2 Mei 1889. Meninggal di Yogyakarta 26 April 1959 pada umur 69 tahun. Selanjutnya disingkat sebagai Suwardi atau KHD, adalah aktif pergerakan kemerdekaan Indonesia, kolumnis, politisi, dan pelopor pendidikan bagi kaum pribumi Indonesia dari zaman penjajahan Belanda. Ia adalah pendiri perguruan Taman Siswa, suatu lembaga pendidikan yang memberikan kesempatan bagi para pribumi untuk bisa memperoleh hak pendidikan seperti halnya para priyayi maupun orang-orang Belanda. Tanggal kelahiran sekarang diperingati di Indonesia sebagai Hari Pendidikan Nasional, bagian dari semboyan ciptaan Tutpuri Handayani. Menjadi slogan Kementerian Pendidikan Nasional Indonesia. Namanya diabadikan sebagai salah sebuah nama kapal perang Indonesia, KRI Ki Hajar Dewantara. Potret dirinya diabadikan pada uang kertas pecahan 20.000 rupiah tahun edisi 1998. Ia dikukuhkan sebagai pahlawan nasional yang kedua oleh Presiden RI Soekarno pada 28 November 1959. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November 1959. Masa muda dan awal karir. Suwardi berasal dari lingkungan keluarga Kadipaten Pakualaman, putra dari GPH Suwarjaningrat dan cucu dari Pakualam III. Ia diselamatkan pendidikan dasar di ELS, Sekolah Dasar Eropa atau Belanda. Kemudian sempat melanjut ke Stovia, Sekolah Dokter Bumiputera, tetapi tidak sampai tamat karena sakit. Kemudian ia bekerja sebagai penulis dan wartawan di beberapa surat kabar, antara lain Sediotomo, Miden, Java, The Express, Oetoesan Hindia, KOM, Moda, Cahaya Timur, dan Posara. Pada masanya ia tergolong penulis handal. Tulisan-tulisannya komunikatif dan tajam dengan semangat anti kolonial. Maaf ya teman-teman, tadi yang Cahaya Timur dan Posara itu aku salah penyebutannya, soalnya itu bahasa Indonesia dahulu teman-teman.
Aktivitas pergerakan. Selain Ulet sebagai seorang wartawan muda, ia juga aktif dalam organisasi sosial dan politik. Sejak berdirinya Budi Utomo atau disebut BO dan mengunggah kesadaran masyarakat Indonesia, terutama Jawa, pada saat itu mengenai pentingnya persatuan dan kesatuan dalam berbangsa dan bernegara. Kongres pertama BO di Yogyakarta juga diorganisasi. Soehardi Muda juga menjadi anggota organisasi Insulinde, suatu organisasi multietnik yang didominasi kaum Indo yang memperjuangkan pemerintahan sendiri di Hindia Belanda atas pengaruh Ernest Douwes Dekker atau disebut juga Dede. Ketika kemudian Dede mendirikan Indische Partij, Soehardi diajaknya pula. Dalam pengasingan di Belanda, Soehardi aktif dalam organisasi para pelajar asal Indonesia, Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia. Tahun 1913, dia mendirikan Indonesisch Persbureau, kantor berita Indonesia. Ini adalah penggunaan formal pertama dari istilah Indonesia yang diciptakan tahun 1850 oleh ahli bahasa asal Inggris George Windsor L. dan pakar hukum asal Skotlandia James Richardson Logan. Disinilah ia kemudian merintis cita-citanya memajukan kaum pribumi dengan belajar ilmu pendidikan hingga memperoleh Europsi Akta, suatu ijazah pendidikan yang bergengsi yang kelak menjadi pijakan dalam pendirikan lembaga pendidikan yang didirikannya. Dalam studinya ini Soehardi terpikat pada ide-ide sejumlah tokoh pendidikan barat seperti Froebel dan Montessori, serta penggerakan pendidikan India Santiniketan oleh keluarga Tagore. Pengaruh-pengaruh inilah yang mendasari dalam pengembangan sistem pendidikan sendiri. Taman Siswa. Soehardi kembali ke Indonesia pada bulan September 1919. Segera kemudian ia bergabung dalam sekolah binaan saudaranya. Pengalaman mengajar ini kemudian digunakan untuk mengembangkan konsep mengajar bagi sekolah yang ia dirikan pada tanggal 3 Juli 1922. National Underwich Institute, Taman Siswa atau Perguruan Nasional Taman Siswa. Saat ia genap berusia 40 tahun, menurut hitungan penanggalan Jawa, ia mengganti namanya menjadi Ki Hajar Dewantara. Ia tidak lagi menggunakan gelar kebangsawan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat dengan rakyat, baik secara fisik maupun jiwa. Semboyan dalam sistem pendidikan yang dipakai kini sangat dikenal di kalangan pendidikan Indonesia. Secara utuh, semboyan itu dalam bahasa Jawa berbunyi ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.
Artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih tetap dipakai dalam dunia pendidikan rakyat Indonesia, terlebih di sekolah-sekolah perguruan taman siswa. Ini yang terakhir, pengabdian pada masa Indonesia Merdeka. Dalam Kabinet pertama Republik Indonesia, KHD diangkat menjadi Menteri Pengajaran Indonesia, atau posnya disebut sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Yang pertama, pada tahun 1957 ia mendapat gelar Doktor Kehormatan, Doktor Honoris Causa, Dr.H.C. dari Universitas tertua Indonesia, Universitas Gadjah Mada, atas jasa-jasanya dalam merintis pendidikan umum. Ia dinyatakan sebagai Bapak Pendidikan Nasional Indonesia dan hari kelahirannya dijadikan Hari Pendidikan Nasional. Surat keputusan Presiden RI nomor 305 tahun 1959 tanggal 28 November 1959. Ia meninggal dunia di Yogyakarta tanggal 26 April 1959 dan dimakamkan di Taman Wijaya Brata. Sudah selesai teman-teman. Sikap yang bisa dicontoh dari Ki Hajar Dewantara adalah tidak mudah putus asa, seperti terlihat dari perjuangan Ki Hajar Dewantara melawan penjajahan. Berani menyuarakan kebenaran seperti Ki Hajar Dewantara yang mengkritik kebijakan Belanda merayakan kemerdekaan di wilayah jajahan, teman-teman. Sebagai anak Indonesia sekarang, kita harus mengingat jasa-jasa pahlawan kita yang telah gugur mendahulu kita, teman-teman. Dan selalu cinta Indonesia ya, teman-teman. Dan maafkan aku kalau ada salah kata tadi pas aku baca itu ya, teman-teman, biografinya. Sekian video dari aku, semoga bisa menginspirasi ya, teman-teman. Jangan lupa nonton video aku selanjutnya, teman-teman, dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Dadah.